إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan Islam, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita berada di penghujung dari bulan Rajab. Salah satu bulan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bulan-bulan yang haram, bulan yang suci, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya jumlah bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi sebanyak 12 bulan. Dari 12 terdapat 4 bulan haram, 4 bulan suci, 4 bulan yang mulia. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathum mutawaliyat." Bulan suci itu ada 4, namun 3 yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bulan yang keempat Rajab. Wa Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rajab mudhar, dan bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar yang terletak antara bulan Jumadal Akhir dan juga bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan bulan-bulan haram, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Di luar bulan haram
di luar dari bulan-bulan suci, kita tetap dilarang untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan haram jauh lebih ditekankan oleh Allah. Dan inilah syariat kita. Kita berada di bulan Rajab, di akhir dari bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban terdapat bulan Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu, ikhwatul Islam. Di bulan Rajab, mereka sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Yang harusnya dari awal bulan, kita melatih diri kita untuk meninggalkan segala bentuk larangan. Sebagai muqaddimah, pendahuluan. Karena hakikatnya ketika Ramadan, kita akan panen. Dan kita lihat para petani. Sebelum mereka menaburkan benih, mereka membersihkan terlebih dahulu. Dan itulah kita. Harusnya di bulan Rajab, kita bersihkan diri kita dan meminimalisir perbuatan maksiat. Di hadapan kita bulan Sya'ban. Baik, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban seperti yang disebutkan di dalam banyak riwayat, baik itu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk juga dari para sahabat, mereka melihat, menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan seperti bulan Sya'ban. Naam, bulan Ramadan 1 bulan penuh. Peringkat kedua, puasa yang terbanyak yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada Rasulullah, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang baik. Suri tauladan yang baik. Mari kita contoh beliau. Mungkin selama 9 bulan belakang, kita jarang berpuasa. Sebagian dari kita, alhamdulillah, masih ada yang puasa Senin Kamis. Alhamdulillah, rutin. Ada puasa Ayyamul Bid, rutin. Namun ada di antara kita tidak pernah puasa setelah bulan Ramadan tahun kemarin. Saat inilah waktu untuk kita melatih diri. Kita tahu, siapapun orang yang kita lihat, atlet-atlet yang meraih gelar juara, mau dia atlet lari, atau mungkin sepak bola. Apakah mereka mempersiapkan diri mereka sehari sebelum pertandingan? Kalla wallah. Mereka persiapkan itu jauh, berbulan-bulan bahkan, sebelum perlombaan dimulai. Dan kita tidak lebih dari 35 hari akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang kita semua tahu terdapat kemuliaan, keberkahan, keridhaan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita akan berlomba-lomba. Dan di saat-saat inilah kita harus melakukan persiapan. Dimulai dengan banyak berpuasa.
Latih diri kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Yang 9 bulan belakangan kita jarang melakukan sholat malam. Latih kembali diri kita sebelum tidur untuk melakukan sholat witir. Antum tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir, sholat witir sebelum tidur. Dan ini adalah contoh yang diberikan oleh Nabi SAW kepada umatnya, kepada para sahabat. Dan ini adalah salah satu wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Rasulullah SAW mewasiatkan beliau 3 hal. Di antaranya salah satunya adalah untuk beliau witir sebelum tidur. Kembalikan kepada diri kita. Selama 9 bulan belakangan, setelah bulan Ramadan tahun lalu, setelah kita selesai 30 hari melaksanakan sholat tarawih, selalu kita tutup dengan witir. Apakah kebiasaan itu terus kita lakukan setelah Ramadan tahun lalu? Kalau kita sudah lihat, kita tahu diri kita lalai, saatnya kita apa? Kita meningkatkan diri dan melatih diri. Dan Rasulullah SAW tegaskan di dalam hadis beliau, ketika salah seorang sahabat, yaitu Usama, bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa seperti di bulan Sya'ban." Apa kata Nabi SAW? "Dzaka syahrun yaghfulun nasu an." Bulan Sya'ban itu kebanyakan manusia itu lalai. Kenapa lalai? Karena dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena sebagian manusia menganggap bulan Sya'ban itu tidak ada keutamaannya. Bulan Rajab jelas, bulan haram, bulan yang suci, bulan yang mulia. Bulan Ramadan apalagi? Bulan Sya'ban kembali kepada settingan awal. Nah, justru Nabi SAW menegaskan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan kita akan diangkat. Dan Nabi SAW mengatakan, dan aku suka ketika amalanku diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan aku dalam keadaan berpuasa. Dan ini bulan Sya'ban. Dan seharusnya kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Sya'ban. Karena beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kaum muslimin, kembali khatib mengingatkan diri pribadi kemudian jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena sebenar dan sebaik-baiknya bekal untuk kita sampai ke negeri akhirat adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh sebelum kita banyak memberikan contoh ketika mereka bertemu dengan bulan Sya'ban. Di antara dari mereka menghentikan seluruh aktivitas bisnis yang sifatnya duniawi. Sebagian dari mereka di bulan Sya'ban menutup toko-toko mereka. Untuk apa? Untuk fokus mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menyambut bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban, sebagian para ulama menyebutnya dengan bulan Al-Qurra. Bulan atau musim di mana kita dianjurkan atau memperbanyak membaca Al-Quran. Sering kita mendengarkan khatib, penceramah, menjelaskan bagaimana para ulama mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ada yang 3 hari 1 kali, ada yang 2 hari 1 kali, bahkan ada yang 1 hari 1 kali, bahkan ada yang 1 hari 2 kali. Namun sebagian dari kita, dari sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia, bahkan ada yang belum pernah khatam wala 1 kali. Latih kembali diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Persiapkan diri. Buka kembali Al-Quran. Segala bentuk amalan soleh, kita latih diri kita untuk melakukannya. Bersedekah, berpuasa, membaca Al-Quran, sholat witir sebelum tidur. Dan kalau bisa antum untuk sholat di 1/3 malam terakhir itu jauh lebih baik. Namun jika antum tidak bisa, silakan antum sholat witir sebelum tidur. Sebagai bentuk latihan sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan ingat ikhwatal Islam, bahwasanya segala sesuatu itu butuh ilmu. Kita sekarang berada di akhir dari bulan Rajab. Hadirilah majlis-majlis, kajian-kajian, pengajian-pengajian ilmu. Pelajari tentang hukum-hukum seputar puasa dan juga bulan Ramadan. Sehingga kita mengamalkan segala sesuatu sesuai dengan koridor syariat yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW. Ikhwatal Islam, hari ini hari Jumat. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis beliau bahwasanya hari Jumat adalah hari yang mulia. Kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, kata Nabi SAW. Sesungguhnya di antara hari yang mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fih. Maka perbanyaklah solawat kepadaku pada hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alaih. Karena solawat kalian akan disampaikan dan dihadapkan kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala rasulina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا
اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك منيبين إليك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.